Gunung Argopuro, dikenal sebagai gunung dengan trek pendakian terpanjang di Pulau Jawa. Dengan total panjang jalur pendakian sekitar 40 km. Waktu yang dibutuhkan untuk pendakian juga tidak singkat, sehingga diperlukan persiapan matang sebelum mendaki Gunung Argopuro. Selain menyajikan pemandangan indah di sepanjang jalur pendakian, Argopuro terkenal angker di kalangan pendaki, karena menyimpan legenda Dewi Rengganis bersama 6 dayangnya di gunung ini. Gunung Argopuro terletak di Desa Baderan, Kecamatan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo. Merupakan salah satu gunung dari kompleks Pegunungan Iyang, bersama juga dengan Gunung Lemongan. Gunung Argopuro masuk di dalam daftar 10 gunung tertinggi di Jawa Timur yang memiliki waktu pendakian cukup panjang. Ada 2 jalur pendakian menuju Gunung Argopuro, yaitu jalur pendakian via Bremi, dan jalur pendakian via Baderan. Memulai start pendakian Gunung Argopuro dari Baderan, memiliki jalur yang lebih ringan dibandingkan dari Bremi. Jalur Baderan lebih banyak bonus dengan tanjakan konstan. Tetapi kalau ingin ke taman hidup lebih dulu, bisa lewat jalur Bremi. Di sepanjang jalur Bremi dan Baderan, memiliki keindahan masing-masing yang sayang untuk disia-siakan. Sehingga banyak pendaki biasanya memilih naik turun dengan jalur berbeda. Jika naik via Bremi, turun lewat Baderan, begitu pula sebaliknya. Sebelum memulai pendakian Gunung Argopuro, diwajibkan melapor sekaligus registrasi di kantor polisi sektor Sumber Malang atau kantor perhutani dengan perhitungan tarif harian, pendakian normal 4 hari. Gunung ini dinamakan Argopuro karena banyak dijumpai situs mirip pura yang merupakan tempat ibadah umat Hindu. Sisa-sisa reruntuhan sejarah itu masih nampak jelas, terutama di kawasan puncak. Pendakian Gunung Argopuro, Base Camp, Mata Air 2. Dari kantor perhutani atau base camp, perjalanan dimulai menuruni jalan aspal, dan berbelok ke kiri menapaki jalan batu, dan jalan menanjak melewati perkebunan penduduk. Agar lebih menghemat waktu, bisa naik ojek sampai pintu masuk hutan dengan harga kurang lebih 30.000. Bahkan, ada ojek yang bisa mengantar sampai Cikasur, yang jika ditempuh dengan jalan kaki, memerlukan waktu 1,5 hari, dengan tarif sekitar Rp135.000. Jalur pendakian Gunung Argopuro masih berupa tanjakan, menyusuri punggung bukit, sebelum akhirnya sedikit landai ketika masuk ke dalam hutan. Namun akan ditemui tanjakan lagi, dengan jalan yang sempit hingga menemui papan nama bertuliskan, Suaka Marga Satwa Dataran Tinggi Hyang. Lokasi ini cukup untuk beristirahat sejenak, sebelum melanjutkan perjalanan. Kemudian trek akan landai, dengan tumbuhan semak yang rapat selama beberapa jam, hingga ditemui trek yang mulai terbuka. Lalu ditutup oleh trek turun. Kemudian kembali menanjak, hingga sampai di pos Mata Air 2. Mata Air 2 Cikasur. Perjalanan dari Mata Air 2 ke Cikasur adalah trek yang sangat panjang dan membutuhkan banyak waktu serta tenaga. Selepas pos Mata Air 2, jalur pendakian melewati hutan yang sangat rapat hingga tampak gelap meski di siang hari. Trek memang landai, tapi panjang. Kadang terlihat beberapa kera hitam bergelantungan di pepohonan. Setelah keluar dari hutan yang rapat, tampak savana tak jauh dari punggungan bukit yang terbuka. Jika tak ada kabut, pemandangan savana dari atas bukit sangatlah indah. Setelah menuruni bukit, akan sampai di savana pertama yang ditemui di jalur pendakian Gunung Argopuro via Baderan ini. Savana yang ditumbuhi rumput kering, dan beberapa bunga lavender ini, cocok untuk beristirahat. Tetapi tidak cocok untuk camp, karena tanah yang tidak rata.
Jalur di savana pertama. Selepas dari savana, akan kembali masuk ke dalam hutan dengan trek yang sedikit menanjak. Di sekitar jalur ini ada beberapa lokasi di sisi-sisi jalur pendakian yang cukup untuk mendirikan 1-2 tenda, kapasitas 2-3 orang, jika waktu menuju ke Cikasur tidak cukup. Setelah melewati punggungan bukit dengan trek landai, akan menjumpai savana kedua yang lebih luas memenuhi bukit-bukit kecil di sekitarnya. Cikasur adalah savana paling luas di jalur pendakian Gunung Argopuro. Dulunya pada zaman Belanda tempat ini merupakan sebuah lapangan terbang dan kini menjadi savana yang sangat luas. Untuk menuju Cikasur, harus turun dan menyeberangi sungai yang ditumbuhi banyak selada air segar. Ada sedikit cerita mengenai misteri Cikasur, yang selalu jadi bumbu cerita di setiap pendakian Gunung Argopuro. Cikasur, Cisentor. Pendakian Gunung Argopuro dilanjutkan menyusuri savana Cikasur ke arah kanan menuju Cisentor. Trek tidak terlalu menanjak dan hanya melintasi bukit dengan savana yang rapat sebelum masuk ke dalam hutan yang tidak terlalu rapat. Kemudian tinggal mendaki 2 bukit yang banyak terdapat pohon bekas kebakaran hutan dan rawan tumbang. Setelah sampai di puncak bukit, menyusuri lereng gunung di sisi jurang yang sangat dalam, berarti menunjukkan sudah dekat dengan Cisentor. Sampai di ujung bukit, harus menuruni sungai lagi, dan sampailah di Cisentor. Cisentor, Rawa Embik. Pendakian Gunung Argopuro dilanjutkan dengan mendaki bukit melintasi padang rumput dan padang edelweiss, lalu akan melewati sebuah sungai yang sudah kering, sebelum kembali melintasi padang rumput dan padang edelweiss lagi. Setelah menyusuri sisi bukit akan tiba di Rawa Embik. Rawa Embik merupakan sebuah tempat yang cukup luas untuk berteduh, namun panas di siang hari, meski angin tetap bertiup dingin. Ada sebuah mata air kecil untuk mengisi perbekalan air. Lokasi ini cocok untuk beristirahat maupun ngecamp. Rawa Embik Puncak. Selepas Rawa Embik, trek menuju ke puncak Gunung Argopuro, masih tetap menyusuri padang rumput, dan mendaki punggungan bukit, melintasi hutan yang rapat, melewati pepohonan edelweiss yang tumbuh tinggi dan melewati sungai mati. Setelah keluar dari punggungan gunung dan hutan, akan melewati padang rumput di mana ada puncak Rengganis di kiri dan puncak Argopuro di kanan. Menuju puncak Rengganis dibutuhkan waktu sekitar 15 menit. Ketika mendekati puncak akan nampak beberapa petilasan. Petilasan inilah yang menjadi latar belakang kisah Dewi Rengganis di Gunung Argopuro. Puncak Rengganis berupa batuan kapur dan berbau belerang. Dari puncak Rengganis, bisa terlihat lautan awan, lubang kawah, bekas-bekas petilasan, hingga savana yang merupakan jalur pendakian tadi. Menuju puncak Argopuro, tidak dibutuhkan waktu lama, sekitar 20-30 menit. Puncaknya berupa susunan batu di sebuah tempat landai yang dikelilingi pepohonan. Sehingga pemandangan di sekitar puncak tidak bisa dinikmati dengan leluasa. Melanjutkan berjalan turun sekitar 15 menit, akan sampai di puncak Hyang, atau puncak Arca. Dari puncak, jika cuaca cerah, bisa terlihat kegagahan Gunung Semeru, Gunung Raung, Gunung Lemongan bahkan Gunung Arjuno dan Gunung Welirang. Puncak, Taman Hidup. Dari puncak Hyang, bisa dilanjutkan dengan terus berjalan turun menelusuri bukit yang curam, dan berbelok-belok. Setelah sampai di bawah, akan kembali naik menyusuri punggungan bukit, ini dekat dengan daerah Cemoro Limo. Jika ada pertigaan pilihlah jalur ke kiri, yang akan membawa sampai ke Taman Hidup. Di sepanjang perjalanan menyusuri punggungan bukit, trek cukup terjal dan perlu hati-hati. Jika hari gelap, jalur yang dilalui bisa saja keliru,
karena banyaknya tempat terbuka yang menyerupai jalur pendakian. Selain untuk memancing, lokasi ini juga digunakan untuk menjajal motocross, membuat keasriannya mulai pudar. Namun, pemandangan danau yang berpadu dengan kabut cukup membuat ingin beristirahat lama-lama di Danau Gunung Argopuro ini. Taman Hidup Bremi. Dari Taman Hidup harus berjalan kembali ke jalur yang sudah dilewati, namun kali ini menuju ke jalur pendakian via Bremi, jadi harus waspada jika bertemu persimpangan yang akan membawa kembali ke jalur pendakian via Baderan tadi. Perhatikan petunjuk jalur pendakian via Bremi, yang sudah dipasang di persimpangan. Jalan awal yang menanjak akan disuguhi jalur trek berupa tanah padat, yang terus menurun hingga sampai hutan pohon damar. Jika sudah sampai hutan pohon damar, maka tinggal melewati kebun penduduk yang panjang, kemudian sampai di gerbang jalur pendakian Bremi. Tips pendakian Gunung Argopuro. Siapkan logistik untuk minimal 4 hari pendakian. Gunakan peralatan dan perlengkapan mendaki gunung yang lengkap untuk kenyamanan dan keamanan. Karena merupakan jalur terpanjang, yaitu sekitar 63 km, siapkan fisik dengan baik sebelum memulai pendakian. Diwajibkan menandatangani surat pernyataan dari pengelola yang menyatakan wajib menjaga lingkungan dan sebagainya. Untuk menghemat tenaga dan waktu, pakailah jasa ojek hingga pintu hutan karena jaraknya cukup jauh. Hutan sangat rapat dan banyak jalur yang menyesatkan. Catatlah koordinat yang ada di pos perizinan sebelum pendakian atau lebih baik jika membekali diri dengan pengetahuan navigasi. Gunakan pakaian panjang, dari Cikasur menuju Cisentor, karena di sepanjang jalur banyak ditumbuhi jelatang. Sebaiknya camp sebelum menjelang malam, karena saat malam, jalur yang benar dan jalur yang menyesatkan akan sangat membingungkan. Hindari membuang sampah sembarangan, khususnya rokok di daerah savana, dan pastikan api benar-benar mati, karena sering terjadi kebakaran di daerah savana Gunung Argopuro. Untuk jalur dengan trek yang tidak terlalu menghabiskan tenaga, disarankan lewat jalur Baderan dan turun jalur Bremi, karena lewat jalur Bremi untuk menuju ke Taman Hidup saja, trek sudah sangat menanjak. Terima kasih telah setia menonton sampai habis dan tetap mengikuti konten-konten dari vlogger dadakan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dukung terus perkembangan dari video-video channel ini, dengan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video menarik berikutnya dari vlogger dadakan. Wassalam.